Masyarakat yang mempertanyakan apa dasar hukum pemusnahan barang bukti tersebut dilakukan. Pada hakikatnya, pada pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan bahwa BNN RI dalam hal ini penyidik wajib melakukan pemusnahan barang bukti maksimal 7 hari setelah barang bukti tersebut mendapat ketetapan dari Kejaksaan Negeri setempat. Sedangkan pada pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika disebutkan, sebagian kecil barang bukti narkotika disisihkan guna kepentingan uji laboratorium dan pembuktian perkara di persidangan. Sementara itu, kewenangan penyidik dalam melakukan pemusnahan barang bukti tersebut tertuang pada pasal 75 huruf K Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Aturan tersebut menjadi dasar dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika yang selama ini dilakukan oleh BNN RI sebagai leading institution dari kegiatan P4GN di Indonesia. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan kembali memusnahkan barang bukti di halaman parkir gedung BNN pada hari Selasa pada hari ini. Sejumlah barang bukti narkotika berupa 1.253,30 gram sabu, 10.472 gram ganja, 67 butir ekstasi, dan 106,18 gram MDMB Inaka dimusnahkan setelah dilakukan kegiatan penyisihan guna kepentingan uji laboratoris. Pemusnahan kelima di tahun 2024 ini merupakan hasil dari pengungkapan 5 kasus narkotika dengan melibatkan 5 orang tersangka. Adapun kronologis kelima kasus tersebut atau perkara tersebut sebagai berikut. 0011 dengan kronologis berdasarkan informasi masyarakat, petugas BNN mengamankan sebuah paket berisi 1059 gram sabu yang berasal dari Alohilan ST Mileka Hawaii. Paket yang dikirim oleh Regeo Gift Shop tersebut ditujukan kepada Saber Ahmad yang beralamat di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta. Petugas yang melakukan pengawasan terhadap paket tersebut kemudian menemukan bahwa yang bersangkutan meminta pegawai resepsionis menerima paket untuk mengubah alamat pengiriman ke Auckland, New Zealand, dan mengirimkannya kembali melalui jasa pengiriman UPS. Petugas BNN selanjutnya menyita barang bukti narkotika tersebut di kantor UPS Pasar Minggu. Yang kedua, LKN 0014. Petugas BNN mengamankan seorang pria berinisial JI alias Enjot dari sebuah kampus di Jakarta Timur bersama dengan barang bukti 3.717 gram ganja pada hari Jumat tanggal 19 bulan 4 tahun 2024. Pengungkapan berawal dari adanya informasi pengiriman paket narkotika yang akan dikirimkan ke sebuah kampus di kawasan Jakarta Timur. Petugas BNN selanjutnya melakukan penyelidikan di kampus tersebut dan mengamankan tersangka JI alias Enjot yang pada saat itu sedang membawa paket kiriman narkotika. 15 dan LKN 0018. Pengungkapan berawal dari informasi masyarakat akan adanya pengiriman narkotika jenis ganja ke daerah Kota Tegal, Jawa Tengah. Setelah melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak kantor pos Samalanga, Biren, Aceh, petugas BNN kemudian menangkap seorang pria berinisial AM di Jalan Kepodang, Tegal, Jawa Tengah pada hari Senin tanggal 22 bulan 4
tahun 2024. Dalam pengungkapan tersebut, petugas BNN mengamankan 6.795 gram ganja di dalam pipa paralon yang dibungkus dengan kardus warna coklat. Petugas selanjutnya melakukan penggeledahan di kediaman tersangka AM di wilayah Bojong, Tegal, dan kembali menemukan 1,3 gram ganja yang dibungkus dengan kertas berwarna coklat. Kemudian petugas BNN melakukan pengembangan dan keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 23 bulan 4 2024, petugas BNN melalui tim penyelidik melakukan penangkapan terhadap tersangka RA di Dusun Harapan Makmur, Biren, Aceh, yang diketahui sebagai pengirim paket ganja tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 bulan 5 2024, petugas BNN juga melakukan penangkapan terhadap RS penghubung AM dengan pemilik barang di wilayah Bendan, Kergon, Kecamatan Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Perkara keempat, LKN 0016, petugas BNN bekerjasama dengan Kanwil Bea dan Cukai Jakarta menangkap seorang pria berinisial SP alias Abot bin Yasmin, Jumat tanggal 26 bulan 4 tahun 2024. Tersangka diamankan di desa Cibuntu, Bekasi, setelah menerima paket narkotika jenis MDMB Inaka seberat 107,18 gram yang dikirim dari Hong Kong. Sebagai informasi, MDMB Inaka merupakan bahan dasar dalam membuat tembakau sintetis. Tersangka SP diketahui sebelum tertangkap oleh petugas BNN pernah melakukan perbuatan yang sama, melakukan pembuatan tembakau sintesis di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pendidikan, Tambun, Jawa Barat. Berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan petugas terhadap SP, mengaku mendapat arahan dari seorang berinisial AS alias Bob. Saat ini tersangka SP dan barang bukti telah diamankan oleh petugas. Perkara kelima, berawal dari pengungkapan kasus narkotika yang melibatkan jaringan antar provinsi, Medan, Jakarta, petugas BNN bekerjasama dengan BC Kanwil Bali, NTT, dan NTB melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap pria berinisial ZA alias Ucok alias Zero yang sedang berada di Bali Sabtu 27 bulan 4 tahun 2024. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita 201,30 gram sabu dan 70 butir ekstasi siap edar yang disimpan di dalam sebuah tas di sebuah penginapan di daerah Pemecutan, Denpasar, Bali. Berdasarkan keterangan tersangka, barang bukti narkotika tersebut didapat dan dibawa dari Banyuwangi, Jawa Timur atas perintah seorang berinisial BO yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Atas pemusnahan seluruh barang bukti narkotika dari 5 perkara tersebut, BNN RI telah menyelamatkan lebih kurang 7.811 jiwa dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Pemusnahan ini sebagai bukti kesungguhan dan keseriusan